Oke, kita jumpa lagi. Sekarang kita akan membahas ada satu buku yang menarik. Ini sayangnya covernya sudah rusak karena anak saya masih kecil waktu itu disobek atau cherry, saya kurang tahu juga. Jadi ada buku yang berjudul Falsafatuna yang saya beli dari Rausan Fikr Institute Jogja. Jadi saya beli online di Ustadz Sofan, pengasuh Rausan Fikr Jogja. Jadi Rausan Fikr itu adalah suatu institut yang mengkaji soal-soal filsafat dan lain-lain mungkin ya, tapi saya tahunya filsafat aja. Jadi ada kursus Falsafatuna 40 sesi, 200 sesi atau apa. Tapi intinya yang saya tahu yang bahas tentang filsafat. Jadi dari buku beliau ini, Muhammad Baqir As-Sadr, saya ada menemukan sesuatu yang sangat menarik, yaitu yang disebut oleh beliau dengan hukum kesezamanan, yaitu ada di halaman 280. Jadi beliau menulis berikut: kesezamanan antara sebab dan akibat. Karena sekarang kita mengetahui bahwa adanya akibat secara esensial terkait dengan adanya sebab, maka kita bisa memahami bahwa sebab bersifat niscaya bagi akibat, dan bahwasanya akibat harus sezaman dengan sebab sehingga wujud dan keberadaannya akan terkait dengan sebab itu. Jadi akibat tidak bisa ada setelah ketiadaan sebab, atau tidak bisa berlanjut setelah sebab terputus. Inilah yang ingin kami nyatakan dengan hukum kesezamanan antara sebab dan akibat. Jadi banyak, kemudian beliau menjelaskan tentang adanya misal sanggahan tentang bahwa mungkin saja rumah itu disebabkan oleh para pekerja, tetapi ketika pekerjaannya sudah berhenti bekerja, bangunannya masih. Jadi orang awam menganggap bahwa akibat masih eksis ketika sebabnya sudah tidak terkait dengan akibatnya. Beliau menjelaskan bantahannya secara luar biasa di halaman-halaman selanjutnya, tetapi kurang lebihnya penjelasannya adalah seperti ini. Misal saya menggambar lingkaran. Pada saat saya selesai menggambar, lingkarannya masih, dan saya sudah berhenti. Bahkan saya mati itu kalau nggak ada yang menghapus masih juga. Ini sebabnya adalah karena adanya equivoque, artinya kata yang sama dipakai untuk pengertian yang berbeda. Sebab yang dimaksud di sini adalah ketika saya menggambar, maka secara bersamaan adalah seketika saya menggerakkan tangan, maka seketika itu juga terlukis gambar. Jadi gerakan tangan saya menjadi sebab terwujudnya garis di titik-titik itu. Tetapi sesungguhnya sebab dari adanya lingkaran ini adalah karena adanya tinta yang menempel di whiteboard. Selama tintanya masih ada, maka lingkarannya masih ada. Tintanya saya hapus, tintanya saya hapus setengah, maka pada saat itu tidak ada lingkaran yang setengah, karena sebabnya sudah saya hilangkan. Jadi kurang lebih seperti itu. Maka beliau menyatakan tentang adanya hukum kesezamanan antara sebab dan akibat. Pada akhirnya sebab ini akan menjadi akibat dari sebab yang ini. Bisa disebut sebagai akibat. Jadi kausalitas itu adalah hubungan antara dua eksistensi yang kita istilahkan dengan sebab dan akibat.
Dan beliau memberikan penjelasan tentang adanya sebab pertama. Kenapa? Sebab pertama akhirnya hubungan antara dua eksistensi atau banyak eksistensi secara berkaitan. Kalau ini bersifat infinite, terus menerus, regresi, maka niscaya semuanya tidak memiliki eksistensi karena tidak berhenti. Tidak berhenti maka tidak memiliki eksistensi seluruhnya. Kalau bersifat looping, sirkular, juga tidak mungkin. Karena harus ada awalan yang mengada. Oleh karena itu, sering kausa prima, ini sering disebut sebagai kausa prima. Dalil kausa prima ini suka dipakai kalau dulu di pelajaran PMP waktu bicara pendidikan moral Pancasila, SMP kalau nggak salah, kelas 2 SMP, itu bicara tentang sebab pertama, kausa prima, selalu ada yang menyebabkan. Dan ketika itu saya suka berpikir, nah kemudian sebab pertama ini penyebabnya siapa? Nah, di situ pada waktu itu saya ya hanya berpikir tapi tidak pernah menemukan jawabannya sampai dewasa. Di sebab pertama yang niscaya, swabukti, dan swatantra, mencukupi dengan dirinya sendiri. Jadi ini harus berhenti dan semuanya harus sejaman. Tetapi kemudian ada persoalan. Persoalannya adalah sebab pertama ini apakah yang kita sebut biasa kita sebut sebagai Tuhan. Tuhan dalam pengertian filsafat Sadra sering disebut sebagai wujud. Karena seluruhnya disatukan oleh wujud. Seperti itu. Persoalannya kalau kita mengingat hukum kesezamanan, maka artinya ada dua hal. Sebab pertama, ini terikat dengan zaman. Kalau dia wujud, maka wujud ini juga wujud yang harus sezaman. Artinya sang wujud terikat zaman. Maka terjadi dualisme. Kalau sebab pertama kita ini hanya dalam kaitan sebab akibat, kemudian sebab pertama dalam filsafat Sadra sering disebut sebagai wujud yang melandasi seluruh eksistensi, yaitu eksistensi. Nah itu nanti kita sebenarnya bicara tentang asolatul mahiyya, asolatul wujud, dan mungkin ada lain lagi nanti kita bicarakan. Tetapi dalam pembahasan tentang hukum kesezamanan dan kita asumsikan sebagai wujud atau secara umum kita sebut sebagai Tuhan, atau bisa juga tetap memakai istilah kausa prima atau sebab pertama, artinya semuanya ini adalah terikat dengan zaman. Oleh karena itu hukum kesezamanan itu sebenarnya membantah tentang sebab pertama yang bersifat timeless atau tidak terikat zaman, wujud yang tidak terikat zaman, Tuhan yang tidak terikat zaman, kausa prima yang tidak terikat zaman. Itu bertentangan dengan hukum kesezamanan. Solusinya adalah satu. Jika ini semua kita beri tanda identik. Sebab pertama tidak lain adalah sang zaman. Wujud yang disebut wujud itu tidak lain adalah sang zaman. Tuhan itu adalah sang zaman. Kausa prima adalah sang zaman. Jika kita bicara dengan hukum kesezamanan, mau tidak mau kita berkesimpulan seperti itu, atau kita akan memiliki banyak sebab. Banyak sebab. Pertama, banyak kausa prima.
ada terjadi dualitas atau politeistik, karena semuanya harus sezaman. Sebagai sebab pertama dia sezaman. Kalau mau mempertahankan monoteisme, maka mau tidak mau kita beri tanda identik. Tidak lain dan tidak bukan adalah sang zaman. Yang mana itu juga dalam temuan Martin Heidegger bahwa semua being itu adalah bersifat temporal dan juga spasial, artinya terikat ruang dan waktu. Kemudian menurut John Stuart Mill sebenarnya dia menemukan, memformulasikan metode induksi, yaitu untuk menganalisis kausa dari suatu fenomena. Dan kalau kita terapkan, maka kita akan menemukan sang zaman juga. Heidegger juga menyatakan seperti itu. Dan ini diungkapkan dengan cantik oleh Lucy dalam film garapan Luc Besson, Lucy, yang diperankan oleh siapa itu? Lupa saya. Yang main di Marvel juga yang jadi Black Widow. Siapa ya yang jadi Black Widow ya? Natalie, Bu. Ya, Natalie. Itu namanya Scarlett Johansson. Scarjo. Dia menyatakan without time nothing exists. Artinya apa? Semuanya ini sebenarnya membenarkan temuan dari Ayatollah Al-Uzma Muhammad Baqir As-Sadr tentang hukum kesezamanan. Jika Anda menyatakan sebagai wujud itu bersifat di luar zaman, jika di luar zaman artinya bertentangan dengan temuan beliau hukum kesezamanan. Jadi seperti itu. Kalau kita bicara tentang hukum kesezamanan, maka lanjutannya itu adalah tentang kita melihat kalau misal adanya keragaman ya dan sebagainya, kita akan menerapkan hukum kesezamanan dan juga hukum induksi John Stuart Mill, maka kita akan menemukan hakikat penyebab dari segala sesuatu. Tapi itu untuk obrolan selanjutnya. Obrolan kali ini hanya bicara tentang konsekuensi hukum kesezamanan adalah bahwa jika kita tidak memberi tanda identik kepada apapun yang kita sebut sebagai sebab pertama, yaitu yang menyebabkan tidak hanya sebagai sebab pertama, karena sebab pertama juga harus bersama dengan akibat-akibatnya sejauh apapun itu. Karena kalau dia tidak bersama, artinya semua akan musnah. Jadi pilihannya adalah memberikan tanda identik dan menolak klaim timeless berdasarkan hukum kesezamanan. Karena jika tidak, maka terjadi dualitas atau justru politas, bahwa sebab pertama terikat oleh zaman, terikat oleh wujud, ya seperti itu. Artinya konsekuensi dari hukum kesezamanan adalah setidaknya kita memberi tanda identik bahwa tidak lain dan tidak bukan adalah sang zaman. Karena sang zaman ini bersama segala sesuatu. Nanti kita akan bahas tentang hakikat penyebab segala sesuatu. Ini janji saya ya. Satu tentang itu, yang kedua adalah tentang hakikat penyebaban segala sesuatu dan kesezamanan. Tiba-tiba saya lupa
Padahal tadi sudah di ujung lidah. Jadi nanti kita akan bahas tentang hakikat penyebaban segala sesuatu dan apa itu sang zaman. Jadi pertanyaannya adalah, apakah masa lalu itu ada? Apakah masa depan itu ada? Kita bicara tentang itu. Jadi janji saya adalah apa yang disebut sang zaman dan apa penyebaban hakiki dari segala sesuatu, yang mana sebenarnya penyebabnya itu selama ini dipandang remeh oleh para banyak filosof dan teolog yang hanya mengatributkan hanya menyebutkan, mengklasifikasi penyebab dari segala sesuatu ini seperti zaman itu sebagai atribut dari materi, atribut dari sesuatu. Nanti kita akan bahas hakikat sang zaman dan hakikat penyebaban segala sesuatu.